إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوان وأخوات kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Puji dan syukur alhamdulillah kembali kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada apa yang disebutkan oleh Syekh tentang ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun." Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tujuan diciptakannya jin dan manusia. Tujuannya adalah liya'budun, agar mereka beribadah kepadaku. Agar mereka beribadah kepadaku. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan sebagian ulama ahli tafsir mentafsirkan liya'budun artinya liyuwahhidun, agar mereka mentauhidkanku. Jadi sebagian ulama ahli tafsir mentafsirkan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka liya'budun. Di mana liya'budun di sini ditafsirkan oleh sebagian para ulama liyuwahhidun, mengesakanku, mentauhidkanku. Sehingga ayat ini disebutkan oleh penulis di dalam awal kitab Tauhid yang menunjukkan bahwa kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beribadah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak para ulama ahli tafsir menyebutkan bahwa liya'budun di sini yakni merendahkan diri mereka di dalam melakukan ketaatan dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Dan ini tidak bertentangan, karena pada pertemuan yang lalu kita jelaskan bahwa ketaatan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan tauhid, dan tauhid ini merupakan ketaatan terbesar, sebagaimana larangan terbesar adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita telah tunjukkan dan kita bacakan ayat dalam Al-Qur'an yang itu merupakan perintah pertama dan itu merupakan larangan
pertama di dalam Al-Quran. Perintah pertama adalah perintah beribadah kepada Allah, dan larangan pertama adalah syirik kepada Allah. Jadi ibadah terbesar adalah tauhid, dan ibadah terbesar atau larangan terbesar yang dilarang oleh Allah adalah lawannya, yakni syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa inilah tujuan kita diciptakan. Tujuan kita ada di dunia ini adalah mengabdi, beribadah kepada Allah. Dan setelah tujuan ini berakhir atau masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk beribadah berakhir, maka semua kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesempatan kepada kita mengabdi, beribadah kepadanya. Kalau umat Muhammad berkisar 60 sampai 70 tahun. Cepat atau lambat semua kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan kehidupan kita yang kita diciptakan untuk ibadah. Apakah kita benar-benar sudah beribadah atau belum? Ya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 85 yang kemarin telah kita bacakan. Allah berfirman kepada Nabi, "Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad." Sesungguhnya zat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an, mewajibkan engkau beramal dengan Al-Qur'an, pasti dia akan mengembalikan engkau nanti di hari akhir. Jadi kita diciptakan untuk ibadah, diberi waktu kurang lebih 60 sampai 70 tahun. Setelahnya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, penulis Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan kita tidak untuk agar kiranya kita memberi makan kepadanya. Karena memang tujuannya adalah kita beribadah, bukan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada kelanjutan ayat dalam surat Adz-Dzariyat ayat 57, "Ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku tidak inginkan dari mereka agar mereka memberi rezeki kepada aku dan juga tidak memberi makan kepada aku. Artinya Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan kita, Allah tidak butuh dengan kita. Yang Allah wajibkan kita hanya apa? Beribadah kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala hanya wajibkan kita beribadah kepadanya. Terkait dengan masalah rezeki, dia adalah zat yang maha razzaq. Dia zat yang ghaniyun 'anil alamin, tidak butuh dengan apapun, tidak butuh dengan alam semesta ini Subhanahu wa taala. Adapun ayat-ayat kata penulis yang di dalam Al-Qur'an mengisyaratkan kepada seakan-akan Allah butuh dengan kita, ini pemahamannya bukan Allah butuh. Seperti misalnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Surah Al-Baqarah ayat 245. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana." Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Di mana dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberi pinjaman. Kalau seandainya seorang butuh pinjaman, berarti apa? Berarti butuh. Ini yang kita ingin tegaskan. Kita sudah jelaskan tadi, apakah Allah butuh dengan kita? Tidak. Apakah Allah butuh dengan ibadah kita? Apakah Allah butuh kita sebagai tentaranya untuk membantu dia? Tidak. Allah tidak butuh dengan alam semesta. Allahu ghaniyun 'anil alamin. Allah tidak butuh dengan alam semesta. Ya. Kita ibadah atau tidak ibadah, kalau kita ibadah tidak akan memberi manfaat sedikit pun kepada dia. Kalau kita bermaksiat, tidak juga akan membahayakan dia. Ini Allah Subhanahu wa taala. Mau semua manusia melakukan
maksiat, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membahayakan apapun kekafiran dan kemaksiatan mereka kepada Allah. Begitu juga kalau kita semua melakukan ketaatan, ini tidak menambah kekuatan bagi Allah. Namun apabila di sana ada ayat-ayat yang seakan-akan Allah butuh, ini memahaminya bukan seperti yang dipahami oleh orang-orang Yahudi. Ya, di sini coba perhatikan ayat, Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 245, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah." Siapakah kata Allah? Siapakah kata Allah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah? Subhanallah. Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik. Jadi seakan-akan Allah meminta pinjaman kepada kita. Siapa yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah? Ini kita sebutkan secara logika, orang yang meminjam atau mencari pinjaman berarti dia butuh. Kan itu secara logika. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini tatkala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dipahami salah oleh orang-orang Yahudi. Ya, mereka menganggap bahwa Tuhan itu fakir. Fakir apa artinya? Miskin. Bahkan lebih parah dari miskin nih. Karena ini yang dikatakan oleh orang Yahudi. Dalam surat Ali Imran ayat 181 mereka berkata, "Innallaha fakirun wa nahnu aghnia." Sesungguhnya Allah itu fakir, butuh bantuan, butuh sumbangan kata mereka. Ini fakir. Orang yang tak punya apa-apa kan butuh dibantu. Jadi Allah itu seperti itu kata mereka. Innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Sesungguhnya Allah itu fakir. Ya, sedangkan kami kata orang Yahudi malah yang kaya. Tuhan itu miskin, kami malah yang kaya. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan ayat ini turun karena orang-orang Yahudi berkata sesungguhnya Tuhan Muhammad telah bangkrut. Tuhannya Muhammad bangkrut. Apa bukti bangkrutnya Tuhannya Muhammad? Dia minta pinjaman kepada kita. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Bahkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala mengajak salah seorang di antara Yahudi masuk Islamlah kalian kata Abu Bakar. Sebenarnya Muhammad, Nabi yang kami iman ini kalian kenal itu. Termaktub di dalam kitab suci kalian tahu itu. Masuk Islamlah. Artinya jangan keras kepala, masuk Islam aja. Ada Muhammad itu ada catatan di kitab Taurat kalian. Semua alim ulama kalian tahu. Ini ulamanya, ini tunjuk ini ulamanya. Ini pun tahu sebenarnya. Tapi mereka berkilah, mereka mengatakan bagaimanalah pula kami Abu Bakar mau masuk Islam, wong Tuhan kalian aja bangkrut. Marah besar Abu Bakar, ditumbuknya sekali muka Yahudi ini. Marah besar. Ini penghinaan besar terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini Yahudi. Ini bangsa Yahudi luar biasa. Innallaha fakirun wa nahnu aghnia. Jadi ayat yang menyebutkan bahwasanya man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah, siapa yang mau memberikan pinjaman baik kepada Allah, itu bukan maksudnya pinjaman Allah butuh, bukan. Tapi ini adalah bahasa kiasan yang dipakai oleh Allah. Siapa yang mau berinfak maksudnya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala paham, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita semua karena memang jiwa kita ini bakhil ya. Allah ingatkan, kalian takut ya tidak dikembalikan. Ini udahlah ibaratnya seperti apa? Pinjaman. Artinya pasti akan dikembalikan. Karena kalau diajak berinfak kan masih takut, habis gitu loh. Habis infak, habis kan. Allah katakan pinjaman akan dikembalikan. Akan dikembalikan. Bahkan sebagian Yahudi dalam sebagian tafsir mengatakan dia larang kita berbuat riba, Tuhan kalian buat riba katanya. Luar biasa Yahudi ya.
Karena kalau seandainya kita minjamkan ke orang 1 juta, kita pinjam dia 1 juta, boleh nggak kita ambil 1,5 juta? Balikannya riba kan? Ini Tuhan minta untuk dipinjami, setelah kita pinjaman dia berjanji akan mengembalikannya lebih. Riba ini kan katanya. Jadi memang kalau berhadapan dengan orang Yahudi kita garuk kepala mikir ini. Nih ya. Seperti ini luar biasa ini ya. Jadi dia larang kita riba, dia berbuat riba katanya. Padahal yang sekali lagi saya jelaskan, yang dimaksudkan oleh Allah pinjaman itu infak, bukan minjam. Tapi Allah memakai kata pinjam supaya yang berinfak itu sadar dan paham bahwa infak itu akan dikembalikan. Itu maksudnya. Jadi kalau hati dan pikiran itu sudah rusak, ayat bagus pun salah memahaminya. Nah, itu dia. Makanya hati-hati ya, kita harus jaga pikiran kita, jaga hati kita supaya tidak terkotori dengan virus-virus syubhat. Sekarang banyak itu orang yang berusaha untuk mengkaburkan Islam. Ayat benarnya terjemahnya, tapi kok pahamnya kok ke barat akhirnya pahamnya. Kok malah jauh dari yang sebenarnya gitu. Inilah karena akalnya itu sudah rusak. Maka jagalah akal kita. Jaga. Jangan sampai melenceng. Kalau melenceng, memahami ayat pun susah akhirnya. Makanya syubhat itu luar biasa. Orang yang melakukan maksiat, dia tahu kalau itu maksiat. Suatu saat mungkin kalau dinasihati dia terima gitu. Tapi kalau yang syubhat, ini menganggap itu benar itu bahaya. Menganggap itu benar bahaya. Saya contohkan misalnya orang Khawarij misalnya, terkait dengan pengeboman yang kemarin. Yang di mana? Poltabes Medan ya. Ini orang kalau dinasehati susah taubatnya. Dia punya pemikiran aparat tauhid. Ini pemikirannya. Ini syubhat di kepalanya itu. Tatkala dia melakukan aksi itu, ini di luar dari pembahasan apakah memang dia yang meledakkan ataukah dia bawa kiriman atau titipan. Intinya kan seperti itu. Ini kita contohkan, tentu di sini nanti ada pengembangan kasus oleh pihak berwenang. Tapi kalau seandainya memang dia yang melakukannya, ini kalau seandainya bertemu kemudian antum nasihati dia akan tolak itu. Karena apa? Dia meyakini perbuatannya itu adalah benar gitu. Ini namanya syubhat. Menganggap itu benar. Kalau sudah menganggap itu benar, jangan harapkan dia taubat. Jangan harapkan dia taubat. Masih ringan antara syubhat dibanding syahwat. Kalau syahwat, orang yang terjatuh ke dalam dosa zina misalnya, nggak ada seorang muslim melakukan dosa itu kecuali tahu dan sadar dia itu dosa. Kalau dinasihati, kalaupun dia tidak mau mengikuti nasihat kita, minimal hati dia mengatakan, iya kamu salah gitu. Jadi suatu saat nanti pada titik tertentu, momennya tepat, dia bisa istighfar kembali taubat kepada Allah. Tapi kalau orang ini pola pikirnya sudah melenceng, susah taubatnya. Karena menganggap itu apa? Benar. Ini maksud para ulama dahulu mengatakan, pelaku bid'ah itu taubatnya tidak diterima, pelaku maksiat taubatnya diterima. Bukan berarti pelaku bid'ah kalau bertobat tidak diterima, bukan itu maksudnya, tapi hampir bisa dikatakan sulit orang yang memiliki pemikiran yang salah bertaubat. Kan menurut kita salah, menurut kita apa? Menurut dia benar. Bagaimana dia mau taubat? Makanya mereka ini memang ya kalau seandainya mereka mati, malah itu tujuan. Karena itu pola pikirnya seperti ini syubhat. Makanya ini yang saya pesankan, jaga akal kita agar tidak melenceng dari apa? Kebenaran. Kalau sudah melenceng, coba lihat Yahudi. Ayatnya itu nggak ada salah. Tapi coba mereka
pemikiran mereka itu melencengnya luar biasa. Mereka menarik kesimpulan tatkala Allah mengatakan siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjamannya baik, tarik kesimpulan dua. Kesimpulan pertama, Tuhan bangkrut. Tuhan bangkrut, jadi miskin dia, nggak mau kami beriman. Kesimpulan yang kedua, Tuhan melanggar yang dia larang. Dia melarang kita riba, dia buat riba kan. Coba lihat pola pikirnya, melenceng dia. Ya, ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah. Tapi coba lihat pola pikir yang tidak melenceng. Pola pikir yang tidak melenceng tatkala turun Al-Qur'an, diserap dalam hati, dia memahami dengan baik dan benar. Seperti coba lihat tatkala turun ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Kemudian turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan surga kecuali apabila kalian berinfak dengan sesuatu yang paling kalian cintai. Dia tidak berpikir apa-apa gitu. Dia hanya berpikir bagaimana caranya melakukan seperti yang diminta oleh Allah gitu. Maka dia berpikir mana hartaku yang paling banyak, dia infakkan gitu. Beda dengan orang Yahudi tadi. Makanya ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah, hati-hati dari syubhat. Karena kalau seandainya ia sudah merubah pikiran kita, ini luar biasa. Makanya dari dulu para ulama sudah ingatkan. Kadang-kala syubhat itu dari hal yang kita anggap remeh. Konon ceritanya Abdurrahman bin Muljam, sebab kenapa dia bisa melenceng dari akidah yang benar itu karena istrinya. Karena apa? Istrinya. Dia ini utusan khusus Umar bin Khattab dari Madinah, dikirim ke Mesir untuk mengajarkan anak-anak kaum muslimin di Mesir Al-Quran, karena dia hafiz 30 juz. Abdurrahman bin Muljam yang bunuh Ali bin Abi Thalib. Amr bin As, gubernur Mesir, kirim surat kepada Umar bin Khattab, ya Amirul Mukminin, saya butuh pengajar Quran. Banyak yang sudah masuk Islam, tapi pengajar Quran kurang. Tolonglah kirim guru. Ya guru kemari. Tolong kirim guru kemari. Masa kita transfer dosen gitu loh. Kirim ke Mesir. Dikirimlah oleh Umar bin Khattab Abdurrahman bin Muljam itu. Berarti alim dia. Hafal Quran 30 juz. Bahkan Umar berpesan, nanti kalau dia sudah sampai, buatkan bangunan khusus yang dia akan jadikan sebagai sarana pendidikan untuk anak-anak kaum muslimin di Mesir. Ini orang hebat nih. Yang dikirim bukan sembarangan. Akhirnya menikah dengan seorang wanita Khawarij. Apa yang terjadi? Berubah pola pikirnya. Gara-gara apa? Wanita. Maka hati-hati sama wanita. Hah? Ada seorang yang Ahlus Sunnah juga dahulunya. Dia akhirnya menikah dengan wanita Khawarij juga. Niatnya mau dia nasihati. Enggak apa-apa, aku nikahi dia supaya kasihan aku lihatnya. Tersesat pula katanya. Udah aku nikahin, nanti ku dakwahi. Dakwahi nikah. Apa yang terjadi? Dia yang malah dakwahi istrinya. Berubah dia. Yang tadinya dia mencela Abdurrahman bin Muljam, malah dia memuji Abdurrahman bin Muljam. Yang membunuh siapa? Ali bin Abi Thalib dengan pedangnya. Dia mengatakan dorbatan min taqi. Dia mengatakan sabetan pedang yang diayunkan dari tangan orang yang bertakwa kepada Allah, katanya. Orang bertakwa. Nabi SAW mengatakan dua orang yang paling sengsara. Pertama yang membunuh unta Nabi Saleh, kemudian yang mengayunkan pedang di kepalamu, hai Ali. Orang yang paling apa? Sengsara, kata Nabi. Datang dia mengatakan orang yang paling bertakwa. Jadi intinya hati-hati ya dari pemikiran yang melenceng. Ya, terus belajar dan berdoa agar kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga ya kita melihat kebenaran adalah kebenaran dan kebatilan adalah kebatilan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Ya, karena ini luar biasa ya. Melakukan aksi mati dianggap masuk
surga. Ini melenceng kali pemikirannya ini. Pertama bunuh diri, ya kan? Bagaimana orang bunuh diri kok bisa masuk surga? Dari mana coba? Bunuh diri bisa masuk surga. Kemudian membunuh orang yang tak bersalah bisa pula masuk surga. Coba gimana? Antum pikirlah, coba pahamkan ke saya gitu. Pahamkan ke saya bagaimana dia melakukan kejahatan ini kok bisa masuk surga. Coba pahamkan ke saya. Makanya Syekh Abdul Muhsin menulis kitab bi ayyi aqlin wa din, dengan akal sehat siapa dan dengan dasar agama mana pengeboman dikatakan jihad di jalan Allah. Dengan akal sehat siapa, agama siapa, pembunuhan seperti itu dianggap sebagai jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita ingatkan ya agar kita menjaga apa? Menjaga pemahaman kita sehingga kita tidak terkotori dengan paham-paham yang bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi kita yang mulia SAW. Bahkan kalau kita mau berpikir secara logika kita yang sehat, sesungguhnya tindakan itu adalah tindakan yang bertentangan dengan logika kita sebelum kita berbicara bertentangan dengan Quran dan hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini coba lihat ya, kembali kepada poin pembahasan bahwa kalau seandainya Allah menyampaikan suatu seakan-akan dia butuh, Allah bukan butuh. Bahkan dalam hadis kudusi sangat jelas Allah SWT mengatakan ya, jika seandainya kata Allah la anna awwalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum mazada dzalika fi mulki syai'a. Ya, jika seandainya semua kalian baik jin maupun manusia, jin yang pertama sampai jin yang terakhir, manusia pertama sampai manusia terakhir, semuanya bertakwa kepada Allah, hati kalian semua hatinya sama seperti hati orang yang paling bertakwa kepada Allah dari kalian, itu tidak akan menambah kekuasaan kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Sebaliknya kalau seandainya kalian semua melakukan maksiat sehingga hati kalian semua adalah hati yang paling jahat seperti hati orang yang paling jahat di kalangan kalian, itu juga tidak akan melimpahkan mudarat apapun padaku. Innama hiya amalukum ukhsiyalakum, yang aku catat hanya amal perbuatan kalian. Itu yang aku tulis, kata Allah. Ya, itu yang aku tulis dan kalian akan mempertanggungjawabkan itu. Enggak ada mudarat apapun yang akan menimpaku dan tidak ada manfaat apapun yang aku terima dari ibadah kalian. Jadi Allah tidak butuh dengan apa? Dengan apa? Makhluknya. Sedangkan kitalah yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah perintahkan kita beribadah, Allah ciptakan kita untuk beribadah, manfaat dan kebaikannya hanya untuk kita. Kalau kita tak beribadah ya kita rugi sendiri. Rugi di dunia sebelum rugi di mana? Di akhirat. Karena orang yang tidak beribadah kepada Allah pasti hidupnya tidak akan tentram. Rugi kan? Tidak akan tentram. Sebanyak apapun harta yang dia punya, tidak akan tentram hidupnya. Karena Allah mengatakan ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah maka hati akan tenang. Ini kita sedang ibadah, tentram ini rasanya. Masalah yang ada di rumah kalau sudah di sini kan lupa nih. Lupa. Iya, makanya kalau bisa taklim aja gitu supaya lupa masalah. Ya kan? Ini tenang, kalau udah taklim itu tenang, beribadah itu tenang. Orang di luar kan cari kebahagiaan dan ketentraman semuanya, tapi mereka nggak tahu di sini. Kalau seandainya penduduk kota Binjai ini tahu di sini ketentraman, kemari mereka semua. Nggak ada tanah lapang, nggak ada lagi. Kemari semua. Orang tanah lapang itu kan cari ketenangan, ketentraman, kebahagiaan gitu. Padahal di sini letak kebahagiaan. Ibadah kepada Allah, karena yang menciptakan kebahagiaan sudah mengkabarkan kepada kita dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tenang, tentram kata Allah. Cuman orang nggak banyak tahu. Alhamdulillah kita tahu. Ya, ini nikmat. Maka hidup kita ini tidak sama sebagaimana hidup semua manusia yang ada di alam ini. Ya, kita diberikan keistimewaan oleh Allah hidup menjadi muslim yang bisa mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman. Jadi orang yang tak beribadah nggak tentram di dunia, apalagi di alam barzah, apalagi di mana? Di akhirat nanti. Ya, maka ingat sebagaimana kita ingatkan kemarin dan selalu kita ingatkan, ingatlah tujuan kita diciptakan oleh Allah SWT. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kunu abna al-akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Jadi anak-anak akhirat. Artinya pola pikir kita untuk negeri akhirat, bukan untuk dunia.
Kalaupun kita ambil dunia sebanyak-banyaknya, tujuannya adalah untuk apa? Untuk akhirat. Bukan berarti kalau gitu di masjid aja Ustaz nggak usah kerja. Enggak, antum kerja, tapi kerja itu niatkan untuk apa? Akhirat. Punya uang sebanyak-banyaknya, kejar uang itu sebanyak-banyaknya, miliki uang sebanyak-banyaknya, tapi dengan harta itu bangun kehidupan kita di mana? Di akhirat. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua yang boleh sebutkan ada dalam surat An-Nahl ayat 36. Surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wastanibu at-taghut." Kembali kita ulang supaya paham ya. Ini adalah dalil yang berbicara tentang masalah tauhid. Dalil-dalil ini berbicara semua tentang masalah apa? Tauhid. Jadi ayat yang pertama menunjukkan kita diciptakan untuk tauhid. Kita diciptakan untuk tauhid. Karena sebagian ulama mentafsirkan liya'budun artinya apa? Liyuwahidun. Jadi bisa kita artikan tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, ini menunjukkan bahwa tauhid adalah perkara yang sangat penting. Ini yang pertama. Ya, supaya paham. Jangan sampai kita lewat satu dalil masuk ke dalil berikutnya kita tahu ini kan pembahasan tauhid. Kenapa kok berbicara tentang tujuan Allah menciptakan manusia? Ya, maka kita sebutkan kemarin tafsir liya'budun artinya liwahidun, mengesahkan. Berarti tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya, karena ibadah tanpa tauhid tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua ada dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Allah berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus fi kulli ummatin rasulan. Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat. Ini Allah SWT menyampaikan kepada kita bahwa tidak ada satu umat pun yang Allah SWT hidupkan di atas muka bumi kecuali pasti Allah telah utus kepada mereka seorang rasul. Karena ini memang janji Allah kepada manusia. Tatkala nenek moyang kita Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah SWT, kemudian Allah masukkan dia dan istrinya ke dalam surga. Kemudian Allah SWT mengatakan kepada mereka berdua, makanlah dan nikmatilah semua buah-buahan dan kenikmatan yang ada di surga ini, hanya saja jangan kamu dekati pohon ini. Jangan kamu makan buah dari pohon ini. Dan ingat, syaitan adalah musuh nyata bagi kalian berdua. Ikhwani kaum muslimin dan muliakan dan dirahmati Allah, dalam surga iblis menggoda. Antum nggak usah bingung, loh iblis masuk surga Ustaz, nggak usah bingung bertanya seperti ini. Intinya ini memang cerita dari Allah seperti itu. Kalau memang iya kenapa rupanya kan gitu kan? Karena orang mungkin berarti gimana cara masuknya? Adalah mungkin tafsir katanya dia berubah menjadi ular masuk ke dalam, kan seperti itu yang berkembang di masyarakat. Intinya Allah SWT ceritakan bahwa di dalam surga nenek moyang kita Adam dan Hawa digoda oleh siapa? Iblis, digoda. Aku lebih dulu hidup, aku lebih tahu itu pohon, kalau seandainya kalian dekati, kalian makan buahnya, kalian akan menjadi dua raja yang kekal di surga ini. Aku hanya memberi nasihat, demi Allah, bersumpah dia menyebut nama Allah, aku hanya memberi nasihat kepada kalian. Kalau terima ya silakan, kalau tidak juga ada masalah. Adam awalnya mengatakan tidak, tapi sang istri menggoda. Ini lagi kalah kita kalau sama istri, hati-hati sama wanita ya. Ya ibu-ibu juga ya pengaruhi suami kepada kebaikan. Karena memang rahasia kelemahan laki-laki ini terletak pada wanita. Rahasia kelemahan laki-laki terletak pada wanita. Ya. Jadi akhirnya Hawa mengajaknya, akhirnya makan
Tersingkap aurat mereka berdua lari berusaha menutupi aurat mereka berdua dengan menutupinya dengan daun-daun dari surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala marah kepada keduanya. Kemudian mereka bertaubat, Allah turunkan kemana? Ke bumi. Di saat Allah Subhanahu wa taala turunkan mereka berdua ke bumi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berjanji bahwa akan Allah turunkan di bumi kitab dan rasul. Allah akan turunkan ke bumi utusan, yakni Allah akan mengutus, memilih dari manusia utusan-utusan yang akan menyampaikan agamanya, menjelaskan tentang jalan yang bisa mengembalikan manusia kembali ke kampung halamannya, yakni surga. Ini Rasul yang diutus oleh Allah nanti. Kemudian Allah akan turunkan kitab suci, di mana kitab suci ini dijadikan sebagai panduan hidup. Karena Nabi tadi tentunya umurnya tidak selamanya hidup bersama dengan umatnya. Apa yang bisa dijadikan sebagai panduan oleh umat setelah nabinya meninggal agar bisa tetap tidak salah jalur, bisa kembali ke mana? Ke surga. Diturunkannya kitab suci ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesungguhnya kami telah mengutus pada setiap umat seorang apa? Seorang rasul. Jadi tidak ada satu umat pun kecuali Allah utus kepada mereka seorang rasul. Maka tercatat dalam sejarah sangat banyak sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, berapa? Ribuan. Dari Adam sampai Nabi kita yang terakhir, Nabi kita penutup para nabi itu ratusan ribu. Dari mereka, dari para nabi dan rasul yang diangkat menjadi rasul 313. Dan yang diceritakan Allah kepada kita hanya 25 nabi dan rasul saja, diceritakan secara terperinci. Berarti banyak yang tidak kita ketahui. Lalu kalau nggak tahu, apakah boleh kita kemudian menerka-nerka? Nggak boleh. Karena ada sebagian kemungkinan ini adalah nabi, kan gitu kan? Kemungkinan. Seperti apa keyakinan mereka? Siapa? Iya. Jadi ada beberapa kemungkinan ini tak perlu kita bahas. Karena ini perkara gaib. Yang diceritakan saja yang kita imani. Kalau Allah katakan cuma 15, ya kita katakan 15 itu yang kita tahu. Sisanya enggak tahu. Karena perkara gaib ini. Jadi tidak ada satu umat pun kecuali Allah utus kepada mereka seorang rasul. Dan rasul terakhir untuk umat ini adalah Nabi kita. Nabi kita itu adalah rasul terakhir, penutup para nabi. Dan ingat, yang namanya kerasulan dan kenabian itu karunia Allah kepada seorang hamba. Dan juga kita ingatkan, tak usah antum berpikir bagaimana sampai ke tingkatan itu. Karena ada juga orang berkhayal untuk sampai ke tingkatan itu. Ada berkhayal. Maka setelah berhasil ngaku nabi dia. Iya benar. Itu karena pola pikir pemahamannya sudah salah dari awal. Belajarnya sudah salah. Dia sangka kenabian itu adalah proses usaha keilmuan seseorang. Tatkala dia melatih dirinya untuk beribadah dengan sekian kali per hari, naik tingkatan sampai tingkatan nabi. Saya takut naik tingkatan malaikat, naik tingkatan Tuhan. Dan itu memang terbukti, real, ada dalam sejarah. Dari mereka mengaku menjadi Tuhan. Sehingga kalau kita zikirnya subhanallah, dia maha suci Allah, dia zikirnya subhani, maha suci diriku, maha suci diriku. Karena aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku. Tanya yang mantan-mantan kalau nggak percaya. Banyak yang mantan nih. Ini pemahaman dari mana? Ini pemberian Allah kepada, sampai Muhammad sendiri tak pernah dalam hidupnya berangan-angan menjadi nabi dan rasul. Ini murni pemberian Allah, karunia Allah yang Allah berikan kepadanya. Jadi nabi kita adalah penutup para nabi, penutup para nabi dan rasul. Enggak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau. Maka dengan ini kita meyakini siapapun yang mengaku menjadi nabi, pendusta dia itu. Selesai.
Ini yang saya sebutkan kemarin di awal bahasan kita tauhid. Kalau inilah yang kita yakini, mau sejuta nabi di Indonesia aman kita. Tapi tatkala tidak paham ini, satu nabi aja sudah bingung ngadapinya. Aparat harus turun. Satu nabi aja. Sampai ada yang ngaku Jibril, wanita diimani juga oleh umat Islam di Indonesia. Jibril, ngaku Jibril, wanita pula. Mungkin di dunia nggak ada yang ngaku Jibril kecuali dia. Tapi ada juga yang mengimaninya. Kenapa? Karena pemahaman orang terhadap agama sangat dangkal. Padahal ini adalah pelajaran dasar gitu loh. Ya, Nabi penutup para nabi adalah Nabi Allah yang mulia Rasulullah SAW. Dan kalau di tahun 2019 ini sudah mulai banyak orang ngaku nabi, kemudian banyak pula yang ngikuti. Gimana di tahun 70 tahun kemudian? Ini kan ngeri kita lihat kehidupan ini. Makanya nggak ada pilihan kecuali belajar. Ajak anak-anak kita semua untuk belajar. Pahamkan ini, seperti ini, pahamkan seperti ini. Ya supaya mungkin kalau nanti setelah sekian puluh tahun kita meninggal, anak kita juga memberikan pemahaman yang sama kepada anaknya. Karena mau tak mau kita harus tinggalkan di sini. Atau antum nggak mau pindah dari dunia ini? Nggak mau pindah. Oh saya nggak mau pindah dari dunia Ustaz. Ya, nggak ada. Saya yakin semua orang nggak ada yang mau hidup kekal di mana. Nggak ada. Secara logika nggak ada. Ya, karena kalau sudah sampai 70 tahun yang dia bayangkan kapanlah mati gitu. Gigi sudah nggak ada, ikhwan. Nggak ada lagi gigi. Makan daging nggak bisa. Jalan sudah susah. Selera sudah tak ada lagi. Apa enaknya hidup? Nyusahkan orang pula, Pak. Nyusahkan orang banyak, Masya Allah. Jadi subhanallah, nggak hidup kekal itu nanti di mana? Di akhirat. Dunia ini nggak kekal. Sekarang iyalah masih sehat kita, masih apa? Gimana? Takut mati Ustaz? Iya sekarang. Tapi nanti kalau sudah di atas 70 tahun takut mati enggak? Sudah siap. Bahkan kalau enggak mati-mati kok. Kita pernah ada anekdot ya, sudah umur 100 sekian puluh tahun, 115 atau 120 tahun enggak meninggal-ninggal, dia mengatakan Tuhan lupa sama aku mungkin. Karena pun enggak bisa apa-apa gitu. Enggak bisa apa-apa. Mau apa lagi coba? Makanya nggak enak kekal hidup di mana? Di dunia nggak enak. Ya, ini ikhwani, maka persiapkan. Ini kesempatan cuma berapa? 60, 70 tahun. Jadi kita ingatkan keluarga kita, anak-anak kita bahwa Nabi terakhir, Rasul terakhir adalah Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah penutup semua para Nabi, penutup semua para Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belum masuk pada inti ayat ini ya. Yakni an ya'budullaha wastanibu at-taghut. Jadi nabi dan rasul diutus untuk menegaskan tauhid. Menegaskan apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin dapat kita sampaikan, semoga ada faedahnya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.